Selamat datang di mata kuliah Matematika Keuangan 1. Saya Mila Novita, salah satu pengampu mata kuliah ini. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip persamaan nilai. Apa yang dimaksud dengan persamaan nilai? Sebelum kita membahas definisi dari persamaan nilai, kita ingat lagi konsep dasar dari teori tingkat bunga. Sebagaimana yang telah dibahas pada bab 1, prinsip mendasar pada teori tingkat bunga adalah time value of money, bahwa nilai rupiah saat ini akan berbeda nilainya dengan rupiah beberapa waktu yang akan datang. Berdasarkan prinsip tersebut, maka dua atau lebih pembayaran pada waktu yang berbeda tidak dapat dibandingkan kecuali jika semua nilai diakumulasikan atau didiskontokan pada titik waktu yang sama. Titik waktu yang sama ini nanti kita sebut sebagai waktu pembanding atau comparison date. Sedangkan persamaan yang akan mengakumulasikan atau mendiskontokan setiap pembayaran ke waktu pembanding ini nanti akan disebut sebagai persamaan nilai atau equation of value. Berikutnya, kita akan membahas mengenai diagram waktu. Diagram waktu ini merupakan salah satu alat yang sangat membantu dalam menyelesaikan persamaan nilai. Mungkin Anda sudah dikenalkan dengan diagram waktu ini pada waktu belajar di bab 1. Baiklah, kita definisikan dulu apa sih yang dimaksud dengan diagram waktu. Diagram waktu adalah sebuah diagram satu dimensi di mana satu-satunya variabel adalah waktu yang ditunjukkan pada sumbu koordinat tunggal. Kemudian di atas atau di bawah sumbu koordinat, Anda dapat mencantumkan nilai uang pada titik waktu tertentu. Dan di diagram waktu ini, periode waktu yang digunakan bisa dalam bentuk tahun, semester, bulan, minggu, bahkan hari, sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana ilustrasi dari diagram waktu? Berikut adalah contoh dari diagram waktu. Dalam hal ini, saya punya 24 periode waktu, di mana periode waktu yang digunakan adalah bulan. Jika Anda menggunakan periode waktu tahun, atau semester, atau kuartal, dan sebagainya, tinggal Anda ganti sesuai dengan kebutuhan. Dan biasakan untuk menambahkan periode waktu di kanan diagram waktu. Di sini, angka 0 menyatakan awal dari periode pertama. Untuk kasus ini berarti menyatakan awal dari bulan pertama. Dan angka 1 menyatakan akhir dari bulan pertama, sekaligus menyatakan awal dari bulan kedua. Dan begitu seterusnya sampai di akhir bulan ke-24. Untuk lebih memahami bagaimana persamaan nilai diaplikasikan pada masalah keuangan, kita lihat contoh satu berikut. Sebagai imbalan atas janji untuk menerima $600 pada akhir 8 tahun, seseorang setuju untuk membayar $100 saat ini, $200 pada akhir 5 tahun, dan melakukan pembayaran selanjutnya pada akhir 10 tahun. Tentukanlah besar pembayaran pada akhir 10 tahun jika tingkat bunga nominal 8% dapat dikonversi setengah tahunan. Untuk mempermudah penyelesaian dari contoh satu ini, kita perlu membuat diagram waktu terlebih dahulu. Perhatikan diagram waktu dari persoalan ini adalah dalam periode tahun. Jadi Anda perlu menuliskan tahun di sisi kanan diagram waktu. Dari soal diketahui nilai uang berada di awal waktu, di awal tahun pertama, kemudian di akhir tahun ke-5, di akhir tahun ke-8, dan di akhir tahun ke-10. Perhatikan penempatan angka 100, 200, X, dan 600. Ada yang berada di atas sumbu koordinat, ada yang berada di bawah sumbu koordinat. Penempatan di atas atau di bawah sumbu koordinat disesuaikan dengan kondisi pada saat menerima atau membayar di waktu tersebut.
100, 200, dan X merupakan bentuk pembayaran. Sementara 600 merupakan bentuk penerimaan. Sehingga posisi mereka dibedakan. Apakah posisinya boleh dibalik? Boleh. Anda boleh saja menempatkan 600 di atas, 100, 200, dan X di bawah selama Anda konsisten untuk semua yang sifatnya pengeluaran ada di bawah dan penerimaan ada di atas. Dalam dunia keuangan yang di atas, yang pengeluaran ini disebut juga outflow, kemudian yang penerimaan disebut sebagai inflow. Sebagian literatur lain menuliskan dengan tanda negatif dan tanda positif. Untuk penerimaan diberi tanda positif, untuk pengeluaran diberi tanda negatif, dan biasanya ditempatkan di sumbu yang sama, di bawah sumbu koordinat atau di atas sumbu koordinat. Jadi tidak dibedakan di atas ataupun di bawah. Untuk literatur yang kita gunakan, dia menggunakan posisi di atas dan di bawah. Perhatikan ada tanda panah kecil di kiri bawah, di bawah titik 0. Nah, ini adalah penanda sebagai titik pembanding. Jika Anda menggunakan nanti titik pembanding pada persamaan nilai, biasakan menggunakan tanda panah untuk menyatakan titik pembandingnya. Berdasarkan diagram waktu pada slide sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa pembayaran di titik-titik waktu yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dipilih salah satu waktu sebagai waktu pembanding. Anda bebas menentukan pilihan titik waktu sebagai waktu pembanding karena persoalan ini merupakan persoalan bunga majemuk. Pemilihan titik waktu pada bunga majemuk tidak akan mempengaruhi hasil akhir selama Anda menggunakan konsep time value of money secara benar. Pertama-tama, kita akan mencoba memilih titik waktu di titik 0. Perhatikan bahwa pada persoalan tadi terdapat dua jenis pembayaran yang sifatnya pengeluaran dan satu lagi sifatnya penerimaan. Dengan demikian, kita akan punya persamaan di sisi kiri adalah pengeluaran, di sisi kanan adalah penerimaan, atau bisa juga Anda buat sebaliknya. Yang penting konsisten. Jika literatur lain ada yang menggunakan tanda minus atau tanda plus, maka bisa disatukan di satu ruas dengan membuat persamaannya sama dengan 0. Oke, kita lihat bagaimana persamaan nilai di titik 0. Pilihan di titik 0 atau di titik-titik waktu di mana ada nilai uangnya dilakukan semata-mata untuk memudahkan supaya nilai uang di waktu titik tersebut tidak perlu didiskonto atau diakumulasi. Kita lihat bagaimana persamaan nilai di titik 0. 100 tetap bernilai 100 di titik 0, jadi tidak perlu diakumulasi atau didiskonto. Sementara 200 perlu didiskontokan 5 tahun ke waktu 0 karena berada di akhir tahun ke-5. Kenapa dikali 2? Karena tingkat nominal yang diketahui adalah 8% convertible semi-annually. Dikonversi setengah tahunan. Berarti jika kita akan menggunakan tingkat bunga efektif semester sebesar 4%, maka periode konversi bunga harus diubah ke semester, sehingga faktor diskontonya dipangkatkan 10 semester. Begitu juga untuk X, karena dia berada di akhir tahun ke-10, maka didiskontokan ke waktu 0 sebanyak 20 semester. Ini adalah ruas untuk pengeluaran. Nah, ruas dari pengeluaran ini nilainya akan sama dengan ruas dari penerimaan, yaitu sebesar 600 di akhir tahun ke-8 yang didiskontokan ke titik 0 juga, sebanyak 16 periode. Bagaimana kalau titik pembanding kita ganti di titik 10? Nah, kenapa pilihannya titik 10? Sama seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, karena di titik 10 ada nilai uang yang akan kita cari, yaitu X. Dengan demikian, X tidak perlu dikonversikan, didiskontokan, ataupun diakumulasikan.
Akan tetapi, karena 100 ada di waktu 0, maka perlu diakumulasi ke waktu 10 sebanyak 20 periode semester, ditambah 200 kali 1 plus I, diakumulasikan juga selama 2 kali 5 atau 10 semester, ditambah X. Sama dengan 600 diakumulasikan juga ke waktu 10, dipangkatkan 4 semester. Nah, kalau kedua persamaan ini kita gunakan I efektif per semesternya 4%, maka akan diperoleh penyelesaian yang hasilnya akan sama, baik di titik 0 ataupun di titik 10, yaitu X sama dengan 186,754. Untuk contoh 2, mengenai bunga sederhana, ada sedikit perbedaan dengan bunga majemuk. Untuk bunga sederhana, pemilihan titik waktu pembanding akan mempengaruhi hasil dari perhitungan. Untuk itu, harus ditentukan dengan jelas pilihan titik waktu pembanding. Tidak sama seperti di bunga majemuk. Untuk lebih lengkapnya, silahkan Anda baca modul atau materi yang telah di-upload di IDLS. Lakukan juga latihan yang sudah diberikan di IDLS. Sampai jumpa di video-video berikutnya.